Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah memberikan eh, waktu untuk kita berbincang-bincang. Oke, untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Beni Silalahi. Selamat pagi, Bapak Beni. Selamat pagi, Bu Tasya. Menurut Oke, untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Masondri Sembiring. Selamat pagi, Bapak Masondri. Selamat pagi, Bapak Masondri. Selamat pagi, Bu Tasya. Selamat pagi. Oke, untuk narasumber kita yang ketiga ada Ibu Ica Sihotang. Selamat pagi, Ibu Ica. Ya, selamat pagi Bu Tasya. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas terkait implementasi negara, di mana implementasi negara itu kan sebuah pertahanan di mana kita segala sesuatu yang sudah mungkin banyak dilupakan oleh anak-anak zaman sekarang atau milenial sekarang terkait makanan-makanan tradisional yang tidak pernah dilirik oleh anak-anak milenial sekarang. Anak milenial sekarang lebih mengutamakan makanan-makanan junk food, di mana makanan junk food itu adalah makanan siap saji yang mungkin gampang mereka dapatkan melalui Gojek, melalui Grab, dan lain sebagainya. Oke, untuk narasumber kita yang pertama, Bapak Beni Silalahi. Bagaimana menurut Bapak Beni terkait perkembangan atau sikap dan tingkah laku anak-anak milenial sekarang? Untuk Bapak Beni? Oke, ya menurut saya sih kalau untuk zaman yang sekarang lebih mengutamakan makan cepat saji. Sebenarnya cepat saji itu ada menguntungkannya, tapi lebih banyak merugikannya di bidang kesehatan. Karena cepat saji itu merusak kesehatan tubuh zaman-zaman sekarang dan perkembangan otak anak-anak zaman sekarang. Menurut saya sih, dibandingkan makanan tradisional yang lebih uh, agak rumit membuatnya, tapi lebih ada kultur kesehatan dan gizi di dalamnya. Itu menurut saya sih. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Beni. Eh, untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Masondi Sembiring. Bagaimana tanggapan Bapak terkait anak-anak milenial sekarang yang lebih mengutamakan makanan-makanan junk food? Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu karena di sini agak berisik ya kan. Tanggapan saya terhadap makanan junk food itu pada untuk anak milenial zaman sekarang ya, saya satu pendapat dengan saudari Bapak Beni Silalahi. Karena di mana ya banyak juga terkadang itu faktor dari dari lingkungan dan bagi kita juga orang tua udah jarang untuk memperkenalkan makanan tradisional terhadap anak. Jadi bisa satu tanggapan dari saya sebagai orang tua, kemungkinan anak zaman sekarang itu ya terlalu asik dan terlalu nyaman dengan makanan uh, cepat saji. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Masondri Semiring. Oke, untuk narasumber kita yang ketiga, Ibu Sihotang dipersilakan bagaimana tanggapannya terkait anak-anak milenial sekarang? Untuk Ibu Ica Sihotang? Ya, terima kasih atas waktunya ya. Kalau dari pendapat saya sendiri, kadang dari kedua orang tua si anak ini kan kadang nyari yang simple saja kan. Entah mungkin dia sibuk dalam bekerja, ya kan. Jadi dia go food kayak gitu kan. Dia nggak tahu dampak dari dampak dari dia go food itu kan dia bisa menyebabkan nanti kedepannya tuh pertumbuhan dalam itu dah yang lain-lainnya.
Oh, Terima kasih. berarti bisa disimpulkan bahwasannya makanan-makanan siap saji ini kurang baik untuk kesehatan ya? Oh, seperti itu. Oke, untuk Bapak Beni, salah satu contoh atau salah satu makanan yang mungkin lebih baik dibandingkan makanan-makanan junk food lainnya, mungkin ada atau bagaimana? Bapak Beni? Sebenarnya sih banyak banyak makanan yang makanan tradisional yang mungkin nggak dikenal oleh kalangan anak muda yang sekarang. Contohnya ulat sagu. Ulat sagu itu selain enak dimakan, gurih, bisa dibentuk dalam bentuk varian yang banyak. Itu menurut saya sih. Nah, ulat sagu itu kan menurut orang ya gimana gitu. Padahal kandungan vitaminnya banyak di dalam makanan sagu, ulat sagu. Itu menurut saya sih yang agak ya mungkin lah jarang populer buat anak-anak mengilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Beni. Berarti ulat sagu itu merupakan makanan tradisional yang mungkin anak milenial yang taunya cuma mecin atau mungkin yang mengandung NaCl. Seperti itu ya Bapak Beni. Iya, benar, Bu. Oke, terima kasih untuk Bapak Beni. Untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Mas Sondri Semiring, bagaimana tanggapan Bapak terkait makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak zaman sekarang, anak-anak milenial, atau makanan apa yang bisa dikonsumsi lebih baik ke depannya? Untuk Bapak Mas Sondri, dipersilakan. Ya, untuk kedepannya masukan dari saya ya dikurangin. Karena kenapa dikurangin? Ya macam yang saya bilang tadi di awal, tidak baik untuk kesehatan. Kita kita lihat ke belakang pada zaman dulu, sebelum makanan cepat saji, makanan jangkuk menyerang, umur orang itu pasti di atas 60 tahun ke atas. Tapi zaman sekarang ini, karena kemajuan modern zaman, umur orang rata-rata cuma mencapai 50 tahun udah meninggal dunia. Karena kenapa? Itu juga ada salah satu faktor dari makanan cepat saji. Jadi masukan dari saya untuk kedepannya, ya untuk makanan cepat saji dan sebagainya itu dikurangin untuk memperbanyak makanan tradisional. Contohnya yang saya ketahui dulu, orang itu sangat suka untuk mengkonsumsi salah satu contoh sayur-sayuran. Kita ambil aja dari contohnya daun singkong. Daun singkong itu adalah mengandung vitamin D. Apalagi zaman sekarang ini kita lihat di COVID-19 ini, itu membutuhkan tinggi kali untuk vitamin D. Jadi untuk kedepannya masukan dari saya atau saran dari saya, untuk kedepannya kuranginlah untuk mengonsumsi makanan cepat saji, ya perbanyaklah untuk makanan tradisional, contohnya ya macam saya bilang tadi, sayur-sayuran gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Mas Sondri Semiring. Berarti di sini bisa kita lihat bahwasannya makanan siap saji itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, dan itu pun bisa mengakibatkan proses perkembangan mereka lebih cepat dibandingkan anak-anak yang memang mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Seperti itu Bapak Mas Sondri? Benar seperti Bu Tasya bilang, benar. Oke, terima kasih untuk Bapak Mas Sondri. Oke, untuk narasumber kita yang ketiga, Ibu Ica Sihotang, bagaimana menurut Ibu di zaman sekarang, anak-anak milenial zaman sekarang terhadap makanan junk food dan makanan-makanan tradisional lainnya? Ibu. Bagaimana Ibu? Udah dijawab semua sama itu. Gak tahu lagi. Oke, untuk Ibu Ica, mungkin ada yang mau Kalau ditambahkan? kalau pendapat dari saya sudah sependapat sama kedua bapak-bapak ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Ica Sihotang. Mungkin ada narasumber lain yang ingin menambahkan? Ya, begini Bu, saya ingin menambahkan ya sedikit aja ya dari tambahan dari Bapak Mas Sondri tadi.
bahwa seadanya pemerintah juga harus bekerja sama mempromosikan makanan tradisional kepada masyarakat-masyarakat, baik media online, media cetak, baik pendekatan secara persuasif maupun pendekatan-pendekatan lainnya, supaya masyarakat lebih mementingkan makanan tradisional yang lebih sehat, lebih bermanfaat bagi tubuh, baik perkembangan otak anak-anak zaman sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk narasumber. Oke, di sini saya simpulkan bahwasannya eh, dapat kita lihat bahwasannya makanan-makanan junk food itu mungkin bisa dikonsumsi dalam waktu atau jangka waktu yang memang hanya diperlukan seperti itu ya. Nah, jadi untuk lebih baik untuk anak-anak zaman sekarang atau anak-anak milenial sekarang lebih baik mengonsumsi makanan-makanan tradisional atau mungkin makanan-makanan yang dimasak oleh orang tuanya seperti itu. Yang bisa mungkin orang tuanya juga memberikan waktu terhadap anak untuk bisa menyediakan atau memberikan konsumsi yang baik untuk anak-anaknya. Terkait untuk pemerintah juga mungkin lebih bisa mempromosikan makanan-makanan yang lebih sehat, 4 sehat 5 sempurna terhadap anak-anak zaman sekarang, milenial zaman sekarang. Atau mungkin bisa untuk anak-anak sekolah bisa juga diterapkan seperti anak-anak zaman dulu yang ada sistem untuk makan bersama, makan sehat bersama gitu, 4 sehat 5 sempurna. Dan mungkin untuk pemerintah pun bisa untuk mempromosikan makanan-makanan zaman dahulu di mana ada makanan getuk, ada makanan zaman-zaman yang memang menurut saya pribadi itu juga lebih sehat gitu. Kayak makanan ayam gulai, ayam rendang, itu pun jauh lebih sehat dibandingkan makanan-makanan junk food yang memang siap saji dan kita juga nggak tahu proses pemasaknya seperti apa, bagaimana bumbu yang mereka gunakan, yang akan berdampak terhadap perkembangan sistem otak anak-anak tersebut. Jadi untuk semua rekan-rekan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas masukan-masukan. Terima kasih untuk perbincangan kita pada saat ini. Mungkin untuk anak-anak di luar sana yang bisa dapat menginspirasi tentang topik ini, kalau bukan dari diri kita sendiri yang ingin mengembangkan makanan-makanan tradisional kita atau mungkin budaya-budaya tradisional yang kita miliki, siapa lagi kalau bukan kita sebagai anak Indonesia gitu. Orang lain pun bisa mencintai negara kita, kenapa kita tidak? Seperti itu kan? Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatan pada hari ini, ya kan? Terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini, untuk Bapak Beni Silalahi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Ibu Tasya, sama-sama. Terima kasih untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Masondri Sembiring. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih Bu Tasya, sama-sama. Oke, terima kasih juga untuk narasumber kita yang ketiga, Ibu Ica Syihotang. Makasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Oke, Sama-sama Bu Tasya. untuk di lain waktu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bapak, Ibu ya. Untuk topik-topik yang lain mungkin untuk menginspirasi banyak anak-anak Indonesia di luar sana yang bisa melihat bahwasannya Indonesia ini ternyata merupakan negara yang memiliki banyak kelebihan. Baik itu dari segi pulau, baik itu dari beragam macam budaya, beragam macam bahasa, dan beragam macam kuliner Indonesia lainnya seperti itu. Semoga video ini dapat menginspirasi banyak kaum-kaum di luar sana yang bisa lebih menghargai dan mencintai produk-produk dalam negeri di Indonesia. Oke, terima kasih. Maaf kata jika ada kekurangan atau ada salah sebut, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam Salam toleransi. sehat. Terima kasih Ibu Tasya. Ya.